hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu, ada Kak Evoni dan juga Kak Wati. Di ibadah minggu kita yang kedua di tahun 2021 dengan tema Dia menderita supaya aku hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengasihi kami karena Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang berdosa, agar ia menderita, nista, dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami menjadi kuat dan dapat bertahan dalam penderitaan, seperti anakmu yang Engkau kasihi itu, agar namamu dimuliakan, dan juga anakmu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Adik-adik masih semangat kan semuanya? Masih, Kak. Kalau adik-adik masih semangat, biar lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan Yesus Pokok. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Nah, kalau adik masih ingat, kita nyanyikan lagunya Yesus Pokok. Dan
lalu adik-adik sudah diberitahu oleh Kak Wati kan tentang hukum Taurat. Kalau minggu lalu Kak Wati sudah menyampaikan hukum Taurat yang pertama, hari ini Kak Rani juga mau memberitahu adik-adik tentang hukum Taurat yang kedua dan artinya. Oke, adik-adik dengar baik-baik dan hafalkan. Hukum Taurat yang kedua adalah jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Evoni, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rani dengan tema Dia menderita supaya aku hidup. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya, yang diambil dari Kidung Jemaat 379 ayat 1 dan 4. Kita mulai bernyanyi ya. Baiklah adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau mengundang adik-adik untuk sama-sama mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, coba siapa yang masih ingat? Lipat tangan. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang sudah berkorban untuk dosa-dosa kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar cerita. Untuk itu kami mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kami, untuk diam di dalam hati kami, agar kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dari Alkitab Yesaya 53 ayat 3-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina,
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan yang kita dipikulnya. Padahal kita yang mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontak kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menipatkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Aduh, lumayan. Aku taruh sini dulu ah. Uangku berkurang. Kemana ya? Kakak, adik, sini dulu. Tadi mama naruh uang di atas meja. Kok jadi berkurang? Siapa yang mencuri? Hayo, ngaku. Ayo mengaku, siapa yang mencuri? Tidak mungkin hantu yang mengambil. Siapa? Ayo ngaku. Kalau kalian tidak mau ngaku, Mama tidak akan masak, tidak akan beres-beres rumah, biar kalian kelaparan. Nanti papa kalian pulang, biar marah-marah dengan kalian. Maaf, Ma, tadi kakak yang ambil duitnya. Benar, kamu yang ngambil. Iya, Ma. Kalau begitu, kamu akan mendapat hukuman. Kamu akan membereskan rumah, mencuci piring selama 1 minggu. Dan adikmu bebas dari tugas. Itu hukumannya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah sama-sama mendengar dan sama-sama melihat tentang drama singkat tadi. 2 orang teman kita dan mamahnya itu adalah salah satu contoh pengorbanan. Pengorbanan dari seorang kakak terhadap adiknya. Kakaknya tidak pernah bersalah, tetapi kakaknya mau berkorban untuk menutupi kesalahan adiknya. Adik-adik tahu, itu adalah salah satu contoh di dalam kehidupan kita. Masih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa yang mungkin kalian pernah lihat atau kalian pernah rasakan. Atau mungkin kalian yang telah berkorban untuk orang-orang yang kalian kasihi. Nah, tapi adik-adik tahu, hari ini kita juga mau mendengar cerita dengan terang tema, Dia menderita supaya aku hidup. Dalam nas Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Terima kasih buat Bang Coki yang sudah membacakan buat kita semua tadi. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, jika kalian baca di dalam Alkitab kita dari kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi Dia mau mengorbankan nyawanya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi adik-adik, tema kita hari ini dan nas kita hari ini boleh menjadi pelajaran buat kita. Supaya apa? Supaya adik-adik mau lebih introspeksi diri, mau lebih menyadari segala kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena semua itu telah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan telah mati di kayu salib dengan tidak bersalah. Tetapi semua Dia lakukan, pengorbanannya yang Dia lakukan untuk memulihkan dan menebus dosa kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Oke, adik-adik tadi sudah mendengar ceritanya. Wah, banyak sekali ya yang sudah adik-adik dengarkan, dan tadi sudah ada video singkat dari teman-teman kita juga. Semoga firman yang boleh disajikan pada hari ini boleh menjadi pedoman buat adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, tapi setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, kami bersyukur untuk pengajaran saat ini Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah diperdengarkan oleh teman-teman kami, dan cerita yang boleh diperdengarkan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah dengan setia melayani kami anak-anak sekolah minggu melalui channel YouTube ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap kami, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati setiap orang tua kami yang boleh mendampingi kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Ini kami Bapak, berkati anak-anak kami, karena kami juga mau di dalam Tuhan kami boleh bertumbuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan sekarang tibalah saatnya kita untuk merespon firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Judulnya, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Adik tahu semua kan? Kita nyanyikan sama-sama ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang memberkati kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
me this.